sehingga kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita semuanya bersedekah, mengeluarkan zakat, dan banyak kegiatan-kegiatan yang baik-baik dilaksanakan oleh kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalimatus syukri, ucapan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah kepada golongan hamba Allah yang selalu istiqomah bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita. Semoga kita semuanya sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita awali pembahasan kali ini dengan doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia dalam kehidupan ini hanya
memiliki dua pilihan. Apakah kita akan berbuat baik ataukah kita akan berbuat jelek? Apakah kita akan memilih surganya Allah atau kita akan memilih neraka yang disiapkan oleh Allah? Maka tentunya dengan rasa dan pikiran kita, dengan iman yang paling utama yang dimiliki oleh kita, tentu kita semuanya akan memilih kebenaran dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kita semuanya bersedekah, mengeluarkan zakat, dan banyak kegiatan-kegiatan yang baik-baik dilaksanakan oleh kita semuanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad halaman 55. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Al-ishtighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa zulmun la yantahi. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 perkara yang akan menghancurkan amal kita. Yang pertama, al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Ishtighal, sibuk, bi'uyubil khalqi, dengan aib orang lain. Jadi orang yang di dunianya mengamalkan amalan yang baik, kita sholat, kita ngaji, kita bersedekah, akan tetapi kita suka ngomongin aib orang lain, maka akan batal kebaikannya, akan rusak kebaikannya. Itulah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa qaswatul qalbi, yang keras hatinya. Dia diberi nasihat tidak pernah berubah, tetap saja melaksanakan kegiatan-kegiatan yang jauh dari syariat, bahkan jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan seakan-akan bahagia, seakan-akan dia tidak merasa salah terhadap apa yang diperbuatnya. Maka orang tersebut termasuk yang keras hatinya. Diberi nasihat tidak mau, diajak untuk bertaubat tidak mau. Maka orang yang seperti itu, meskipun sekarang bersedekah, meskipun melaksanakan sholat, meskipun, maka amalannya akan hancur.
Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang ketiga yaitu wahubbud dunya, lebih cinta dunia. Terus bekerja sampai lupa kepada kewajiban dari Allah. Mencari dunia terus, sholat sampai dilupakan. Mencari dunia terus, dia tidak bersedekah, lupa mengeluarkan zakat dan lain-lain. Lupa membantu orang lain. Lupa utamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sibuknya. Kan yang terbaik itu sebenarnya ketika kita kerja, waktu kerja, kerjalah. Carilah pekerjaan. Tapi ketika azan kita harus berhenti dan laksanakanlah sholat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara rahimakumullah. Adapun yang keempat yaitu waqillatul haya, kurangnya rasa malu. Orang yang berbuat tidak baik, orang yang melakukan dosa dan tidak malu atas perbuatannya, utamanya malu kepada Allah, depan manusia juga sama. Maka kalau orang yang sudah hilang rasa malunya, urat malunya, maka orang tersebut akan rugi dan akan hancur dengan sendirinya apa yang sudah dilakukannya yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Saudara-saudara, adapun yang kelima yaitu watulul amal, yaitu panjang cita-citanya. Panjang cita-citanya. Apakah tidak boleh? Boleh. Silakan bercita-cita setinggi langit. Akan tetapi, saudara-saudara, tahapan usahanya itu harus rasional. Ataupun usaha yang dilakukannya harus secara bertahap, harus sabar, jangan sampai mau jadi orang yang banyak uang sehingga nganjuk kemana-mana, pinjam kemana-mana tanpa melihat kemampuan ekonomi kita. Outputnya tidak jelas. Cita-cita kita terlalu tinggi, terlalu tinggi. Kalau kita ya cita-cita boleh, tapi jangan terlalu ngelamun sesuatu yang tidak rasional. Jadi tulul amal, terus kita berkhayal terhadap sesuatu yang tidak mungkin ya kita capai saat ini, kecuali kalau ada pengecualian seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin ya terjadi yang disebut rizki yang tidak diduga, min haitsu la yahtasib. Adapun yang terakhir yaitu wa zulmun la yantahi, golongan yang keenam, orang yang atau perbuatan yang akan merusak kebaikannya itu adalah zalim terhadap orang lain. La yantahi, tidak pernah berhenti zalimnya. Terus aja. Ya. Terus aja, tidak puas. Ngomongin orang, menjatuhkan orang, menghancurkan orang, menghardik orang. Terus menerus. Tidak pernah berhenti. Bahkan tidak puas kalau orang lain tidak jatuh. Tidak puas kalau orang lain tidak miskin. Tidak puas kalau orang lain tidak menangis. Maka orang yang zalim terus menerus, bahkan sampai berani untuk membunuh. Wah, itu
luar biasa. Maka untuk apa kita sekarang berbuat baik, bersodakoh, akan tetapi kita terus ngomongin aib orang lain? Buat apa kita berbuat baik juga kepada selama di dunia ini membangun masjid, tapi kita apa ya, tidak tahu malu, tidak ada rasa malu kalau kita berbuat kejelekan. Terus kita terlalu sibuk terhadap urusan duniawi sehingga lupa kita melaksanakan sholat dan lain-lain. Terus kita juga terlalu menghayal, ya, berlebihan, sehingga ya jadi sebab menyebabkan kehidupan kita ini hancur. Terus wa dzulmun la yantahi, ya Allah, ya dzulmun la yantahi. Kita juga zalim terhadap orang lain. Buat apa kita membantu orang tapi kita juga zalim kepada orang lain, ya. Terus yang paling parah lagi juga ada satu, wa qaswatul qalbi. Untuk apa kita berbuat baik kalau kita hanya mengedepankan ego? Kita berbuat baik tapi ketika salah kita semuanya tidak mau dinasihatin orang lain. Rasanya hati ini keras, merasa paling benar, itu pun sangat salah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, karena hanya hidayah Allah lah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, kepada jalan yang lurus dan benar, ya Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir Heri Hilmansyah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.